Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Nur FM yang kami banggakan, yang kami hormati, kita berjumpa lagi pada acara Dialog Ramadan yang diadakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang, yang disiarkan secara langsung oleh Radio Nur FM 88,5. Kali ini sahabat kerabat Nur FM, kita akan berbincang-bincang dengan tema tabarukan dan tawasul yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Nur Syahid dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliori. Kerabat Nur FM nanti dapat berpartisipasi dalam bentuk pertanyaan lewat nomor WA 085 133928885. Saya ulangi 0857 133 92885 atau telepon 0295 6998 227. 0295 6998 227. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita langsung pada narasumber. Assalamualaikum Bapak Nur Syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu bagi kita semua tidak asing dengan istilah tabarukan dan tawasulan, atau tawasul, tabaruk atau tawasul. Tabaruk atau mungkin biasa kita kenal dengan istilah Jawa ngalap berkah. Berkah, barangkali sebagian dari kita masih merasa asing dengan istilah berkah atau ngalap berkah, atau mungkin dengan istilah alap tabaruk. Ini nanti Bapak Kiai Nur Syahid bisa menjelaskan pada kita semua apa itu pengertian dari tabaruk sampai nanti pada apa itu tawasul. Monggo. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pendengar Radio Nur FM semua yang saya hormati, terlebih semua pengurus Nahdlatul Ulama cabang Rembang, baik Suriah maupun Tanfidiyah, yang saya pada kesempatan ini saya juga niat tabaruk kepada beliau agar kegiatan yang dilakukan oleh LDNO di bulan Ramadan tahun ini mendapat berkah yang lebih banyak. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada tahapan tentang tabaruk, kita lebih dari awal lebih mengenali mengapa ada tabaruk dan mengapa tabaruk itu sebagai praktek kehidupan kita mencari berkah. Mestinya sebagai orang mukmin kita semua harus mengenali dan faham betul kita sebagai orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari apa keagungan-keagungan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keagungan-keagungan yang harus kita perjuangkan, kita dapat adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala itu sebagai setiap tujuan setiap memperlakukan, menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu adalah tahapan yang paling tinggi yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lakukan. Setiap segala sesuatu kita harus dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang harus kita perjuangkan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di situ sudah ditanamkan jalan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Gambaran saja ketika kita merasa dapat rahmat ilmu, kebahagiaan ilmu. Bagaimana ilmu itu harus kita gunakan untuk mencapai ridha Allah. Kita diberi kenikmatan oleh Allah, rahmat Allah berupa harta. Mungkin harta kita pun harus kita perjuangkan untuk mencapai ridha Allah.
Kita diberi Allah Subhanahu wa taala keluarga, yang keluarga itu tentu dari keluarga itu kita mengharapkan juga dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lah dari setiap rahmat-rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada potensi sama-sama untuk bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta yang sedikit, uang sedikit, atau apapun yang sedikit dan banyak, itu kedua-duanya punya potensi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran ridha Allah itu tidak ada pada ukuran besar kecilnya segala sesuatu. Tapi kedua-duanya sedikit banyak itu bisa untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan agar setiap rahmat itu bisa untuk mencapai ridha Allah, tentunya setiap rahmat itu harus berupa rahmat yang diiringi dengan keberkahan. Keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, usia kita usia yang berkah. Hakikat usia kita yaitu hanya 24 jam itu menjadi usia yang berkah. Ketika kita masuk tahapan setiap rahmat menjadi rahmat yang berkah, tentu keberkahan inilah yang akan bisa menuntun pada setiap kebaikan. Karena Imam Ghazali mengatakan berkah adalah ziyadatul khair. Ini menurut Imam Ghazali, berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi setiap usia kita, pagi kita masuk pada usia lanjut, kita pagi ini kita mulai usia ini meniti kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Harta yang dikasihkan Allah, harta ini kita usahakan menjadi tambahnya kebaikan. Ini namanya harta yang berkah. Keberkahan inilah bisa untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sisi keberkahan ini pun bagaimana caranya kita bisa menjadikan harta kita berkah? Di antara banyak hal, banyak jalan, di antaranya adalah kita mampu tabarruk. Tabarruk itu hakikatnya adalah tolabu ziyadatil khair. Tadi berkah kan ziyadatul khair, kalau tabarruk itu prakteknya. Praktek kita berusaha menjadikan segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah pada kita, yaitu rahmat tadi, ini menjadi tambah. Dan tabaruk ini memang secara umum sudah menjadi sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Nabi pun pernah. Satu sahabat pada saat itu kepengen tabaruk sama Nabi. Pada saat itu juga Nabi saat motong rambutnya, ya, itu dikasihkan pada satu sahabat, motong kukunya dikasihkan pada sahabat. Ini tabaruk di saat pada masa-masa Nabi itu memang sudah dipraktekkan, sudah ada. Jadi tidak asing untuk sekarang ada istilah tabaruk ngalap berkah, yaitu dalam rangka segala sesuatu yang kita diberikan Allah pada kita semua ini berusaha untuk menjadi wujud ibadah, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Menarik pada pengertian berkah tadi sudah ditekankan. Berkah dan tabarruk, berkah adalah kita dikatakan mendapatkan berkah adalah ketika apa yang kita lakukan selalu ada tambah kebaikan, umurnya, rizkinya, dan apa yang kita kerjakan ada tujuan untuk selalu kita mengarah pada tambah kebaikan pada diri kita. Dan tabarruk adalah upaya untuk selalu menambah kebaikan. Jadi tidak tergantung apa itu secara kuantitas banyak atau sedikit, yang penting selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ada upaya untuk selalu menambah kebaikan. Sebelum nanti lebih banyak dijelaskan oleh Bapak Kiai. Kerabat Nur FM yang kami hormati, yang kami banggakan, kembali lagi kita pada perbincangan dialog Ramadan yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang bersama Radio Nur FM 88,5. Kita melanjutkan apa yang tadi sudah banyak diterangkan oleh Bapak Kiai Nur Syahid tentang pengertian berkah dan tabarruk. Tadi sudah sedikit banyak disinggung contoh dari tabarruk, yaitu upaya untuk meraih keberkahan. Salah satu contohnya adalah ketika dulu ada sahabat yang ingin mendapatkan
salah satu potongan tadi dari kuku Rasulullah atau rambutnya. Mungkin lebih luas barangkali contoh-contoh dari keberkahan itu sendiri bisa dipaparkan di sini oleh Bapak, monggo. Ya, terima kasih. Jadi dari awal saya katakan berkah adalah ziyadatul khair. Kalau kita memahami istilah khair, khair itu adalah ibaratun an kulli ma yuqarribu ilallah wa yub'idu min sukhti. Jadi baik itu adalah istilah ibarat segala sesuatu yang sesuatu itu bisa menjadikan kita dekat pada Allah. Iya. Kita dekat pada Allah dan jauh dari siksaan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Allah berikan, katakan tadi saya sampaikan dari awal, rahmat Allah itu luas sekali. Luas dari setiap kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari rahmat itulah kita bisa mengembangkan keberkahan itu. Keberkahan itu bisa berkembang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan seperti saja keberkahan yang telah diberikan Allah pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada bini sepuh, pada Pak Yai, guru-guru kita, itu kalau saya meyakini semua dari beliau-beliau yang ada di beliau-beliau itu penuh berkah. Karena apa? Setiap yang diberikan Allah kepada beliau-beliau itu pengembangannya adalah untuk kebaikan. Jadi, untuk kebaikan. Kita bayangkan ilmu yang beliau miliki, guru-guru kita miliki itu setiap hari pada berapa orang bisa berkembang untuk kebaikan. Itu tahapan ilmu. Terus keberkahan usia beliau. Usia beliau setiap waktu, setiap saat itu yang ada di pikiran beliau dan di hati beliau adalah memikirkan perkembangan santri-santri beliau. Ini adalah keberkahan satu contoh yang dimiliki oleh guru-guru kita. Lah kepada orang-orang tersebutlah, orang-orang pilihan Allah tersebutlah kita bisa bertabarruk. Kita bisa bertabarruk. Jadi tabarruk itu pada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para rasul, pada nabi, itu bisa kita tabarruk. Namun untuk tahapan pada setelah rasul itu memang tabarruknya tidak pada orangnya, tidak pada nafsiyah per orangnya tidak, tapi tabaruknya pada amaliyah. Pada amaliyahnya. Ada amaliyahnya. Jadi kalau tabaruk kita pada guru-guru kita adalah tabaruk karena amal-amal beliau. Karena amalnya. Ya, karena amalnya, ketakwa, tidak pada orangnya, tapi tabaruknya itu pada amalnya. Karena kita meyakini bahwa berkah itu adalah milik Allah. Berkah itu milik Allah, dan yang memberikan adalah Allah, yang diberi, yang menentukan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tawasul kita kepada amaliyah guru-guru kita, orang-orang yang dipilih Allah itu, karena ketakwaan guru-guru kita, orang-orang yang dipilih Allah itu adalah kekal. Ya. Mengapa harus pada amalnya tidak pada orangnya? Karena ketakwaan beliau-beliau itu adalah kekal. Jadi tabaruk pada orang yang masih hidup atau sudah mati ini sama saja. Tidak ada masalah, karena hakikatnya tabaruk kita adalah pada amaliyahnya, dan hakikatnya yang memberi berkah adalah Allah, yang menentukan siapa yang diberkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya nantinya meninggal tentunya. Iya, meninggal. Kalau amalnya kekal. Ya. Kemudian yang ada barangkali nyambung terhadap pengertian tawasul. Kan tadi sudah pendekatannya tabarruk itu adalah kita pada intinya untuk supaya mendapatkan ridho dan rahmat Allah lewat amal-amal atau perbuatan-perbuatan baik dari para solihin, para kiai itu, sehingga nanti bisa kita bahasa Jawa ini kecipratan. Pikantuk lubering. Lubering berkah. Monggo dilanjutkan. Baik. Untuk masuk pada tawasul, alhamdulillah, tawasul ini adalah upaya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul ini secara umum memang sudah diperintahkan oleh Al-Qur'an. Surat Maidah ayat 35 itu secara umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah.
Wasilah ini ada beberapa pengertian oleh kalangan ulama disebutkan. Yang pertama adalah al-qurbu, dekat, jadi dekat. Jadi wasilah ini tidak dimaknai untuk berusaha mencapai sesuatu dengan lantaran sesuatu, tidak, tapi dekat. Jadi wabtaghi ilaihil wasilah, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan dari awal tadi, ibadah setiap rahmat diberikan Allah Subhanahu wa taala itu agar bisa menjadi berkah, itu tentunya untuk nilai ibadah. Nilai ibadah sendiri itu adalah at-taqarrub ilallah, pendekatan diri pada Allah. Artinya setiap aktivitas yang dihubungkan pada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan ibadah. Jadi untuk wasilah kalau bermakna taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tentu kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dari amal kita sendiri, dari ketaatan kita sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, wasilah dengan bermakna al-qurbu. Kalau wasilah dengan pengertian ulama yang lain, yallati yutawassalu biha ila tahsil maksud. Wasilah itu adalah sesuatu yang dijadikan untuk bisa sampai pada tujuan. Nanti kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini yang mengijabah doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan segala sesuatu permintaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk lebih kita dan kita yakin benar tawasul ini adalah sesuatu yang kita senangi dan Allah senang dengan tawasul itu, kita yakin di situ, maka tawasul kita bisa menjadikan kemudahan ijabahnya doa-doa kita. Dan tawasul sendiri ini pun pada orang-orang soleh adalah tawasul dengan amaliyahnya lagi, seperti tabaruk tadi, tawasul dengan amaliyahnya. Jadi kalau kita bayangkan ada satu hadis, man istaghfara lil mu'minin kulla yaumin sab'an wa isrina marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Ini coba kita bayangkan kalau kita hadis ini ya, barang siapa yang membaca astaghfirullah lil mu'minin wa mu'minat, istighfar untuk orang-orang mukmin setiap hari 27 kali. Orang tersebut ini bagian dari orang yang doanya diijabah Allah. Tidak hanya itu, tapi keberadaan orang ini saja itu menjadikan penduduk bumi jadi dikasih rezeki Allah. Wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Ini adalah amaliyah seperti inilah menjadikan beliau-beliau itu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk lebih kita ijabah doa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul, praktek tawasul yang seperti ini. Ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Kadang seringkali apabila terutama di Rembang ini ya, Pak Yai, ketika kita mengikuti acara sebuah tahlilan itu pas kalimat astagfirullah itu ada tambahannya lil mu'minin wal mu'minat. Kalau di daerah lain mungkin ya tidak ada tradisi bacaan seperti itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan terutama pada tadi sudah disinggungkan bagaimana dengan bacaan astaghfirullahaladzim lil mu'minat itu bisa mencurahkan berkah dan rahmat tidak hanya pada dirinya yang membaca tapi juga pada seluruh orang-orang sekelilingnya dan bisa jadi pada umat Islam seluruh alam ini. Ini kerabat Nur FM, kita akan istirahat sejenak untuk mendengarkan pesan berikut yang nanti akan dijelaskan lebih dalam tentang pengertian tadi sudah disampaikan tabaruk dan tawasul dan pengertiannya itu hampir tipis perbedaannya. 88,5 Radio Nur FM. Duh, pinter pitikku. Ndok sing akeh ya, Tik. Ora usah ikut social distancing. Biar manusia saja yang ikut social distancing ya. Pak, kok belum siap-siap toh? Katanya mau nemenin ke rumah sakit. Loh, saiki nebune. Bapak belum ada duit, Bu. Ini aja ayam-ayamnya baru bertelur, Bu. Opo toh Bapak iki? Kita kan bisa pakai BPJS Kesehatan, Pak. Rumah sakit Bina Bakti Husada Rembang juga melayani BPJS Kesehatan kok, Pak.
Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda KM 4 Rembang. Terakreditasi Paripurna Bintang 5, kami melayani peserta BPJS, umum, asuransi, dan perusahaan. Tersedia poliklinik spesialis anak, kebidanan, dan kandungan, penyakit dalam, bedah umum, bedah tulang, dan klinik konservasi gigi. Kelas rawat inap bervariatif, fasilitas ruang isolasi, NICU, dan perina. CT scan 160 slice, USG 4 dimensi, rehab medik, MCU, dan laboratorium, lengkap, bersih, dan nyaman. IGD dan ambulan kami siaga 24 jam. Info lengkap 029569807777. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. 88,5 Radio Nur FM. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Kerabat Nur FM yang kami hormati, kembali lagi kita pada Dialog Ramadan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Sekali lagi kami ingatkan, bila ada pertanyaan bisa nanti disampaikan lewat nomor WA 0857 133 92885 atau telepon 0295 6998227. Kembali kita kepada Bapak Kiai Nur Syahid. Tadi sudah sedikit masuk pada pengertian tawasul, yang itu antara baik tabarukan atau ngalap berkah maupun tawasul, pengertiannya sebenarnya hampir sama, tipis perbedaannya. Dua-duanya tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak cara. Salah satunya adalah mungkin lewat mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, orang-orang saleh, dan terutama amal-amal baik. Bisa jadi mungkin dijabarkan lebih mendalam oleh Pak Kiai Nur Syahid. Terima kasih. Saya kembali pada wasilah tadi ya. Wasilah tadi yang pertama adalah maknanya adalah al-qurbu, kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud adalah dekat kita pada Allah itu tidaklah mestinya dekat fisik, enggak dekat fisik. Karena muhal untuk manusia dekat fisik pada Allah itu muhal. Di kedekatan kita pada Allah adalah kita merasa dekat dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap katakan sholat itu adalah upaya untuk ingat pada Allah. Jadi keingatan kita pada Allah itu adalah rasa dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, merasa ingat pada Allah dan merasa diawasi oleh Allah, tentu kita tidak bisa seenaknya berbuat sesuatu yang Allah itu tidak ridho. Jadi al-qurbu, kedekatan ini adalah dekat kita pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dekat dengan ancaman Allah. Kita merasa dekat dengan siksaan Allah, merasa dekat dengan rahmat Allah, merasa dekat dengan hal-hal yang positif untuk kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hati yang merasa dekat ini tentunya kita menjadi orang yang selalu optimis menghadapi hidup, tidak mudah putus asa dengan capaian yang kurang memuaskan dengan apapun. Itu wasilah dan itu harus kita cari. Wabtahu ilaihil wasilah. Merasa dekat kita pada Allah itu harus selalu kita kembangkan, kita cari terus setiap hari, setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasilah tadi bimakna media. Media. Kita bisa dekat pada Allah itu dengan cara wasilah. Tadi sudah saya sampaikan adalah amaliyah orang-orang soleh. Tapi kalau untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, ini tawasul kita tidak pada ibadahnya saja,
namun pada fisiknya tidak Pada masalah. fisiknya. Pada fisiknya tidak masalah. Jadi pada tawasul pada Nabi, pada nafsiyah Nabi itu ittifaqul ulama. Ulama sepakat tidak masalah. Tapi setelah para nabi itu, para sahabat-sahabat yang lain itu tawasul pada pribadinya itu adalah bagian dari khilaful ulama. Ada khilaful ulama, ada yang menghilafkan, ada yang membolehkan, tidak membolehkan. Tapi pada aslinya itu khilafnya hanya lahiriah saja. Karena kembalinya yang diperbolehkan adalah tawasul pada itu tadi, pada amaliyahnya. Pada amaliyahnya. Itu ada amaliyahnya. Yang makna ketiga adalah wasilah adalah a'la manzilatin fil jannah wa hiya manzilatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita kumandangkan doa setelah azan itu. Setelah azan, ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Wasilah itu adalah tempat tinggi di surga. Itu yang memiliki hanya Nabi. Hanya Nabi. Mengapa dikatakan itu hanya Nabi yang memiliki? Karena tempat ini adalah tempat yang paling dekat dengan arsy. Yang paling dekat dengan arsy adalah wasilah itu. Wasilah itu adalah tempat yang paling dekat dengan arsy. Itu. Kembali pada tawasul. Balik pada tawasul. Tawasul itu ada adabnya, memang ada adabnya agar kita memahami, tidak mudah kita dikatakan orang syirik karena tawasul dan tabarruk kita. Kan sering kan di sana di haula itu orang-orang di luar sana itu sering mengatakan tawasul maupun tabarruk itu adalah perbuatan yang syirik kan itu. Jadi mestinya kan mengapa kok sampai seperti ini tidak muncul ada pemahaman bahasa syirik itu dihilangkan. Karena tidak mungkin ini bisa bersatu. Karena duduk permasalahannya itu beda. Dia duduk di sana, kita duduk di sini kan gitu. Kita duduk di sini. Jadi persepsi mereka haula itu adalah tabarruk itu adalah kita minta pada orangnya. Kita minta pada orang. Padahal kita selaku pelaku tabarruk kita itu kita minta berkahnya tidak pada orangnya, tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada orangnya. Jadi ketika beliau-beliau itu mereka itu menilai kita syirik karena penilaian kita mintanya pada orang yang kita tabaruki kan gitu. Sementara kita mintanya itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari adab. Istilah toto kramane wong tabarukan kuwi wonten ngoten ya. Sing diminta memang Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin yang memberikan permintaan kita apapun yang kita agar berkah itu ya hanya Allah. Ini perbedaannya di sini. Jadi nggak mungkin bisa bersatu. Karena keyakinan yang menilai kita syirik dan macam-macam itu adalah karena di sini tempatnya. Mereka menilai kita tawasul di wali tertentu ya. Kita minta pada kuburan tidak. Tapi kita mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama adalah dari tadubnya itu. Pertama kali orang tabaruk itu adalah tabaruk itu tawasul ya. Tawasul itu adalah salah satu jalan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu jalan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala adalah praktek tabaruk. Ya, yang kita tuju adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Media. Di praktek kita tawasul itu adalah salah satu jalan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada aslinya maksud tujuan yang kita minta memang Allah, tidak yang lain itu. Mungkin sebentar itu. Iya, jadi perlu dipahami bagi kita semua, kadangkala ada beberapa dari saudara kita yang kurang memahami terhadap pengertian tabarruk, tawasul, kemudian asal mengklaim saja. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Bapak Kiai Nur Said, penilaiannya tidak serta-merta seperti itu. Jadi tetap bagi pelaku tabarruk, tawasul yang oleh kita itu adalah benar-benar yang kita minta adalah Allah. Tujuannya kepada Allah, minta ridho Allah, minta rahmat Allah. Namun memang ada adab-adab tertentu yang kita lakukan atau tadi digambarkan atau diartikan oleh Pak Kiai, tawasul bagaikan media, yaitu dalam hal ini pengertian adalah adab kita meminta kepada Allah, terutama ketika kita bertawasul dengan Rasulullah.
tidak hanya amal tapi juga pribadi Rasulullah sendiri itu adalah dikatakan sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang sangat mulia. Jadi tidak hanya amal perbuatan atau sunnah Rasulullah tapi juga pribadinya Rasulullah, dan itu kita dekat dengan Rasulullah maka kemungkinan besar rahmat dan ridha Allah tercurah pada kita. Mungkin setelah itu nanti akan banyak dijabarkan, terutama tawasul ketika Rasulullah tawasul apakah bisa dilakukan ketika Rasulullah masih hidup. Tadi kayak dicontohkan ada beberapa sahabat yang mengambil beberapa benda dari Rasulullah, atau sampai yang sekarang kita lakukan dengan banyak berselawat, berarti ketika Rasulullah sudah meninggal. Juga kepada tadi sudah di beberapa sedikit dicontohkan adalah kepada beberapa orang sahabat, tabi'in, orang-orang yang hidup sesudah para masa sahabat, dan orang-orang soleh yang hidup sudah itu, yaitu perilaku atau amal yang tawasul kita pada beliau-beliau itu setelah kita rehat sejenak ini. Kerabat Nur FM 88,5 Radio Nur FM Rembang, kembali kita ke dialog Ramadan yang diadakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Sekali lagi pada kerabat yang terhormat, yang tercinta, bila ada pertanyaan atau partisipasi bisa disampaikan di nomor WA 0857 133 92885 0857 133 92885 atau telepon 0295 6998 227. Kita masih pada tema tabarruk dan tawasul. Tadi sudah disinggung tawasul kepada Rasulullah, kepada sesudah orang-orang soleh sesudah Rasulullah. Dan kalau Rasulullah itu adalah tidak hanya amaliyahnya tapi juga pribadinya yang mulia. Tapi kalau sesudah orang-orang soleh sudah Rasulullah itu memang amalnya, meskipun ini ada perbedaan pandangan, tetapi itu pada akhirnya yang paling banyak dilakukan oleh kita adalah tetap tawasul menggunakan amal-amal soleh para salihin. Ini mungkin bisa dilanjutkan keterangannya oleh Bapak Kiai Nur Syahid. Ya, alhamdulillah masih adab tawasul tadi ya. Iya, yang pertama tawasul. Tadi adalah tawasul itu adalah bagian dari salah satu jalan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutawassil la yatawassalu illa li mahabbatihi laha wa tiqadihi anallaha yuhibbu. Jadi orang yang kita tawasuli, katakan kita tawasul pada orang-orang tersebut adalah kita yakin amaliyah orang tersebut adalah memang Allah itu senang. Jadi kita harus senang dengan pada amaliyah orang tersebut, dan kita yakin Allah itu senang pada amaliyah orang tersebut. Jadi tidak mudah kita tawasul pada seseorang. Tidak mungkin kita tawasul pada seseorang yang justru amaliyahnya kita benci, nggak mungkin. Jadi tawasul kita adalah pada amaliyah seseorang yang memang kita yakini Allah pun senang dengan amaliyah tersebut. Itu adab. Itu adab. Jadi kalau memang ini syarat yang kedua ini dikatakan tawasul kita pada orang-orang tertentu dikatakan syirik, ya jelas tidak. Karena kita berangkat tawasul kita adalah membawa keyakinan amaliyah orang yang kita tawasuli ini adalah Allah pun senang dengan amaliyah ini kan itu. Jadi Allah pun ridho dengan amaliyah orang tersebut, dan itu kita masuk keyakinan kita. Ini syarat adab yang kedua. Syarat adab tawasul yang ketiga adalah al-mutawassil la ya'taqidu anna man tawassala bi ilallah yang fa'u wa yadurru bi nafsi mislallah audunihi. Jadi syarat ketiga kita tawasul adalah kita tawasul pada seseorang itu kita tidak boleh mempunyai keyakinan orang yang kita tawasul kepadanya adalah bisa memberi manfaat pada dirinya sendiri atau bisa memberi mandarat pada dirinya sendiri. Jadi sekalipun kita tawasul pada orang-orang alim yang dipilih Allah,
kita harus punya keyakinan. Orang itu pun tidak bisa memberi manfaat pada diri sendiri, tidak bisa memberi manfaat pada diri sendiri. Tentu yang bisa memberi manfaat hanya Allah, yang bisa memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adab tawasul kita. Yang keempat, tawasul kita punya adab, yaitu atawassul laisa amran laziman au daruriyan laisat al-ijabah mutawakkifatun alaihi. Jadi kita tawasul pada seseorang dengan amalia seseorang itu, kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa doa kita ijabah atau tidak, itu tergantung pada amalia tersebut. Tidak. Tetap ijabah doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tawasul dengan ini pasti ijabah, tidak. Tidak. Ini tawasul. Jadi itulah bagian dari tawasul kita, tabaruk kita, semuanya adalah real. Sudah dituntun oleh para salafus saleh dan ada dasar-dasar yang kita pahami dan kita yakini. Jadi untuk orang-orang awam, teruskanlah bertawasul dan teruskanlah bertabaruk. Karena dengan tawasul dan tabaruk itu kita bisa menjadikan kehidupan kita tenang, mencapai kebahagiaan dan banyak kebaikan yang bisa kita dapat dari tawasul dan tabaruk. Soal ijabah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluk berikhtiar. Kewajiban kita sebagai makhluk adalah berikhtiar, dan salah satu ikhtiar itu adalah kita tawasul dan tabaruk. Selagi tetap pada adab-adab tawasul yang sudah disebutkan oleh Bapak Kiai tadi, yaitu bahwa kita yakini bahwa kita tawasul kepada amal orang-orang saleh itu, yang mana amal orang-orang saleh itu kita yakin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala lewat ilmunya dan lain sebagainya. Dan juga kita yakin bahwa itu orang-orang saleh, kita saleh itu tidak memberi manfaat pada kita, tidak memberi madarat pada kita, tetapi yang memberi manfaat kita adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita yakin bahwa ijabah atau terkabulkannya doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi adab-adab kita itu kita pegang, tentunya pengertian tawasul dalam hal ini itu adalah boleh-boleh saja. Dan jadi jauh dari pengertian yang tadi disinggung ada syirik dan sebagainya. Itu akan memberi pengertian gamblang pada kita. Jadi tidak serta-merta kemudian menvonis ini itu karena kita sudah punya dasarnya, dan baik kita sebagai warga Nahdien jadi tetap yakin untuk melakukan amaliyah atau praktek tawasul itu. Menarik sekali Bapak Kiai tadi sudah sebutkan. Barangkali nanti pada sesi terakhir ini kurang lebih 7 menit akan disampaikan beberapa kesimpulan dari tadi pengertian tabarruk sehingga masuk pada tawasul. Meskipun itu pengertiannya hampir sama, yang semuanya adalah kembali untuk mendapatkan ridho Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, mencari ridho Allah. Ya. Dan ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Kerabat Nur FM. Ya, sebenarnya pertanyaannya tidak berhubungan dengan tema yang kita bahas ini, Pak Kiai, tapi juga tidak apa-apa, umpamanya nanti Pak Kiai bisa menjawab. Ini yaitu pertanyaannya, menggunakan minyak kayu putih misalnya di perut, mungkin lagi masuk angin atau apa ini, itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Nanti mungkin bisa dijawab di akhir kesimpulan itu atau di mana sebelum nanti ditutup. Langsung saja untuk pertanyaannya itu bisa saya jawab sekarang.
minyak kayu putih yang dioleskan pada perutnya itu membatalkan puasa atau tidak gitu ya. Sebelumnya yang bertanya ini kita doakan bersama moga-moga hidupnya berkah. Amin. Dan selalu praktek tawasul dan tabaruk ya. Praktek tawasul dan tabaruk karena beliau adalah memperhatikan acara kita gitu. Memperhatikan acara kita. Jadi semestinya itu pertanyaan yang sangat bagus walaupun tidak pada temanya. Karena ngerasa kekhawatiran ya, khawatiran daripada nanti khawatir terus, lebih enak ditanyakan pada saat buka radio, adalah tepatnya gitu ya. Enak itu enggak apa-apa karena tidak masuk pada jauh. Tidak masuk pada jauh, tidak bagian dari hal yang membatalkan puasa. Enggak apa-apa ya itu betul. Itu untuk kesimpulannya, ya. Dia bertawasul pada minyak kayu putih. Iya. Untuk mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan. Itu dakwah itu. Itu. Ya, untuk ini disimpulkan ya alhamdulillah. Jadi terima kasih pada kesempatan ini mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi pertama adalah tabaruk. Praktek tabaruk adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul dan itu banyak sekali tuntunan-tuntunan yang bisa kita ambil dari salafus saleh yang telah memberikan banyak pengertian pada kita semua. Itu tabaruk. Keberkahan itu adalah bagian dari hal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perjuangkan. Ya, bagaimanapun caranya kita bisa hidup kita menjadi berkah. Usia kita yang hanya 24 jam itu menjadi usia yang berkah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkah, yaitu anak-anak yang siap menjadi pelaku kebaikan. Itu menjadi siap menjadi pelaku kebaikan itu adalah bagian dari keberkahan. Itu pertama adalah barokah, itu harus kita perjuangkan karena itu hanyalah memang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tabaruk. Dengan tidak bosan-bosan kita selalu mendekat pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yakini setiap amaliyah beliau adalah sebagai motivasi hidup kita. Ini jadi hidup kita, tabaruk kita adalah suatu energi luar biasa untuk kita selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Katakan orang dulu kalau pujian di musola di masjid-masjid itu wong soleh kon ngumpuli kan, wong kang soleh kumpulono, tombo hati itu bagian dari kita dekat pada orang-orang soleh itu adalah energi luar biasa untuk kehidupan kita. Kita nyaman, kita enak seperti itu. Beda dengan kita dekat dengan orang-orang yang wundunya gak pernah, katakan seperti itu ya. Mesti kita hati-hati, mau was-was gitu. Itu bagian dari hal-hal yang perlu kita perjuangkan adanya tabaruk ini. Jadi ada keberkahan sendiri kita kumpul dengan orang-orang soleh. Untuk bagian tawasul adalah kita tidak minta pada orang yang kita tawasuli. Kesimpulannya, minta kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering sholawatan itu sholawat Buddha apa ya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karamin. Itu kan ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa kan dengan Nabi kita Muhammad, keagungan beliau ya, baligh maqasidanya. Sampaikan kita pada tujuan-tujuan kita. Itu memang tawasul dari Nabi salafus saleh itu seperti itu sudah dituntunkan. Sekarang ada tawasul lagi yang sering di desa-desa itu sabinendana manakipan ya. Sabinendana manakipan, arep mantu manakipan, manakipan tuku sepeda motor manakipan. Itu adalah tawasul. Tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, amalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan rezeki yang kita terima itu akan menjadi rezeki yang berkah. Dengan tentunya dengan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani tidaklah memberikan sesuatu pada kita, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kelebihan yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dari Allah yang membuat kita kemudian bisa merasa mungkin nyaman untuk mendapatkan ridha Allah lewat kesolehan, lewat ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tadi kan di syarat ta'adub tadi, adab tadi sudah saya sampaikan. Jadi memang yang kita tawasul pada seseorang itu kita yakin amaliyah tersebut kita cintai, kita senangi, dan kita yakin Allah pun senang dengan itu kan. Jadi
kalau dari syarat 4 ini, kalau amaliyah kita tawasul kok dikatakan syirik dan macam-macam, itu terlalu dipaksakan, katanya. Terlalu dipaksakan. Ya. Sebenarnya kita di kalangan para nahdien itu sudah terbiasa dan saya kira sudah otomatis untuk adanya keyakinan itu ada dan merasa nyaman untuk bersolawat, pujian dan semuanya dilatunkan itu. Cuma mungkin ini tadi kita semua baru tahu apa dasar-dasarnya tentang itu, pengertian tabarruk, tawasul. Tapi pada dasarnya kita sudah terbiasa dengan selawat itu, dengan nyaman, dengan gembira, dan kita juga merasakan keberkahannya yang luar biasa dari itu. Mungkin itu yang tadi kesimpulan dan jawaban dari satu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu pendengar, sudah dijawab bahwa itu tidak membatalkan puasa karena tidak sampai masuk pada perut, hanya sekedar untuk menghangatkan saja. Berbeda kalau panjenengan minum semacam cairan tolak angin, itu sama dengan sarapan kalau itu. Ya. Baiklah Pak Kiai, kita sudah pada penghujung waktu penutupan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kiai Nur Syahid yang telah menjelaskan pengertian tabarruk, tawasul. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Nur Syahid dari Suriah MWC NO Kecamatan Kaliori bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu bagi kita semua, dan juga tentunya menambah berkah bagi kita semua dalam rangka tabarruk. Dan acara ini kita akhiri, saya yang mendampingi Muhammad Ribhan selaku moderator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendengar Nur FM 88,5, dan kami harapkan untuk terus mengikuti acara Dialog Ramadan ini selama bulan puasa, bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini sampai akhir. Dan kita tentunya akan mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau-beliau para kiai, para alim ulama, dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.